Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu berharap demikian, amin. Hari ini kembali lagi bertemu bersama Ibu Reski Amalia. Senang sekali rasanya hari ini kita bertemu kembali. Nah, anak-anak, mulai pembelajaran terlebih dahulu kita berdoa yuk. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, anak-anak, setelah berdoa tadi, hari ini Ibu akan mengajar tematik kelas 2, tema 1, subtema 4, pembelajaran 1, hidup rukun di masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menemukan dan menuliskan kalimat penolakan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui karya mozaik dan dapat membuat karya mozaik. Yang ketiga, siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita hidup di lingkungan masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat beragam perbedaan. Nah, anak-anak, walaupun berbeda, kita harus hidup rukun. Hidup rukun dapat tercermin dalam kerja bakti dan juga hidup rukun dapat menciptakan suasana yang nyaman. Jadi, anak-anak, hidup rukun itu sangat perlu. Nah, anak-anak, perhatikan percakapan berikut. Pak Reno, Pak Edo, apakah nanti malam Bapak mau menggantikan saya? Menggantikan saya untuk melakukan ronda. Kebetulan hari ini saya sedang ada acara penting. Pak Edo, maaf sekali Pak Roni, saya tidak bisa menggantikan Bapak. Besok saya juga ada acara keluarga. Mungkin Pak Wawan bisa menggantikan Bapak. Pak Roni, baiklah, nanti saya akan ke rumah Pak Wawan. Terima kasih Pak Edo. Pak Edo, sama-sama Pak. Nah, anak-anak, dalam percakapan ini Pak Roni meminta bantuan kepada Pak Edo untuk melakukan ronda. Tetapi Pak Edo menolak karena Pak Edo juga ada acara keluarga. Nah, anak-anak, kalian apa itu kalimat penolakan? Nah, kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak dan maaf. Dan kalimat penolakan diakhiri dengan tanda titik. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Sekarang, apakah anak-anak pernah mendengar apa itu karya mozaik? Belum? Baik, Ibu akan jelaskan. Mozaik adalah seni dekorasi bidang. Mozaik dibuat dengan teknik menempel. Mozaik dibuat dengan menempelkan bahan. Bahan yang digunakan harus memiliki jenis yang sama. Bahan tersebut berupa potongan-potongan benda, misalnya kaca, keramik, kertas, daun, dan biji-bijian. Langkah pertama membuat mozaik adalah pola gambar. Selanjutnya, potongan-potongan bahan ditempelkan sesuai pola. Jadi, anak-anak, untuk membuat karya mozaik, terlebih dahulu kita harus membuat, iya benar, kita harus membuat pola. Coba perhatikan contoh yang ada pada gambar. Di bagian atas sebelah kanan adalah contoh karya mozaik dari bahan jagung dan cangkang telur. Bisa diperhatikan anak-anak? Ya, sangat terlihat ya. Ada jagung dan juga cangkang telur. Di bagian bawah sebelah kiri, contoh karya mozaik dari bahan jagung dan kacang hijau. Nah, untuk membuat ini, adik-adik bisa lihat bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat pola. Setelah itu menempelkan bahan-bahan yang akan digunakan. Nah, selanjutnya, anak-anak,
Selanjutnya penjumlahan anak. Aldo akan membuat karya mozaik. Biji-bijian itu dimasukkan ke stoples. Stoples pertama berisi 258 biji dan stoples kedua berisi 164 biji. Berapa banyak jumlah biji-bijian milik Aldo? Nah, banyak biji-bijiannya dapat dihitung menggunakan cara berikut. Cara penjumlahan. Yang pertama, anak-anak bisa melihat di baris pertama, di dalam kolom pertama adalah stoples pertama yang berjumlah 258 biji. Masih ingatkah anak-anak untuk melakukan penjumlahan panjang, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus menulis angka ratusannya dulu ya. Jadi di dalam kolom ini ada biji-bijian yang dikelompokkan berdasarkan ratusannya pertama. Jadi yang pertama itu adalah ada biji-bijian 200. Nah, yang kedua adalah puluhannya. Puluhan yang kedua yaitu ada 50 dan satuannya adalah 8. Jadi jika dijumlahkan keseluruhannya ini adalah 258. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di baris kedua. Jumlah ratusan untuk stoples kedua adalah senilai 100. Nah, untuk puluhannya senilai 60 dan untuk satuannya senilai angka 4. Iya, benar sekali. Maka jika dijumlahkan dari ratusannya adalah 200 ditambah 100 sama dengan 300. 50 ditambah 60 adalah 110. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, anak-anak coba perhatikan berikut ini. Selanjutnya 300 ditambah 110 ditambah 12 sama dengan 300 ditambah 100 dalam kurung 100 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 2 sama dengan dalam kurung 300 ditambah 10 ditambah dalam kurung 10 ditambah 10 ditambah 2. 300 tambah 100 berapa anak-anak? Iya, benar, 400. 10 ditambah 10? Ya, benar, 20. Selanjutnya 2. Jadi 400 ditambah 20 ditambah 2 hasilnya adalah 422. Jadi banyak biji-bijian Aldo adalah 422. Nah, kalau bertanya berapa selisihnya, kira-kira berapa anak-anak? Jadi untuk mencari berapa selisih dari kedua stoples tersebut, kita gunakan teknik pengurangan. Yaitu berapa? Stoples pertama berisi 258 biji-bijian. Yang kedua, stoples kedua berisi 164 biji-bijian. Jadi 258 dikurang 164 sama dengan berapa? Sama dengan 94. Nah, langkah-langkahnya bagaimana anak-anak? Ibu akan jelaskan. Yang pertama, anak-anak bisa perhatikan. Yang pertama adalah lihat satuannya, yaitu angka 8 dikurang 4. 8 dikurang 4 berapa? Iya, 8 dikurang 4 sama dengan 4. Yang kedua, angka puluhannya, yaitu ada angka 5. Angka 5 tidak bisa dikurangi 6. Jadi, angka 5 meminjam satu angka di sebelah kirinya. Jadi, angka 5 menjadi angka 15. Ya, jadi 15 dikurang 6 berapa? Iya, 15 dikurang 6 sama dengan 9. Nah, selanjutnya
angka 2 yang telah dipinjam tadi berkurang menjadi 1. Nah, jadi angka 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi selisih biji-bijian tersebut adalah 94 butir. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Ya, ini cukup gampang dan anak-anak juga bisa perhatikan di buku LKS-nya karena ini materi dari LKS. Nah, anak-anak, ini adalah tugas keseluruhan yang harus anak-anak kerjakan. Kerjakan latihan pembelajaran 1 yang ada pada LKS anak-anak di halaman 88 bagian A dan B. Kerjakan di buku tugas tematik yang berwarna kuning. Semangat ya anak-anak, semoga anak-anak bisa mengerjakan tugas dengan baik dan bisa mengumpulkan tugas dengan baik. Ya, jangan lupa untuk dikerja, dan jika kesulitan maka bisa bertanya kepada ibu ataupun bisa meminta bantuan orang tua. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Nah anak-anak, ibu berharap semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat, bisa bernilai ibadah, dan semoga anak-anak juga bisa paham. Ibu menyarankan agar anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga 3M. Apa itu anak-anak? Yang pertama, mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun, memakai sabun. Yang kedua, menggunakan masker ketika akan keluar. Yang keempat, selalu menjaga jarak. Ingat ya anak-anak, patuhi protokol kesehatan karena ini adalah masa pandemi. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak beserta keluarga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak jangan lupa untuk selalu mematuhi kedua orang tua di rumah. Jangan lupakan kewajiban kita sebagai umat muslim, mengaji, melakukan sholat, dan berdoa. Baiklah anak-anak, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunan dan bertobat kepadamu. Alhamdulillah, amin. Sampai jumpa kembali anak-anak. Semoga kalian senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.